Pada telekonferensi Kasat 13 Juli 2020 membahas kerjasama TNI AD bersama Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara terkait uji klinis anti-COVID-19 tahap pertama yang melibatkan 600 perwira siswa secapa AD yang positif COVID-19. Untuk yang secapa, kami sudah koordinasikan, jadi pagi ini staf kami yang dari Surabaya sudah ada 7 orang, kemudian yang dari BIN ada 7 orang, 1 dokter dan 6 perawat. Rencananya mulai besok dieksekusi, hari ini dipersiapkan. Oke, bagus. Dari secapa ada? Oke, siapa yang ngawal? Kes kita, kes secapa dengan dari Kesdam. Ya, tapi juga dari mungkin dari unsur pimpinan harus ada yang ngawal terus supaya segala sesuatu yang diperlukan itu cepat. Jenderal TNI Andika Perkasa mengarahkan seluruh jajaran secapa AD harus mengawal kegiatan hingga tuntas, karena ini merupakan upaya untuk percepatan penanganan COVID-19. Kepala Staf Angkatan Darat kembali mengadakan telekonferensi pada 14 Juli 2020 terkait laporan perkembangan uji klinis anti-COVID-19 oleh Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara dengan melibatkan perwira siswa yang dinyatakan positif COVID-19. Untuk yang pasien PCR positif sudah tinggal 885 sore ini minimal ada 200 hasil lab yang sudah bisa keluar, sehingga besok kita mulai untuk bisa melakukan pemberian obat secara berkala, gitu Pak Kasat. Biar sekaligus dalam sekali visit ini tuntas uji klinis, serahkan ke BPOM, udah sertifikasi. Wah. Telekonferensi berkala Kepala Staf Angkatan Darat bersama jajaran TNI AD dan RSPAD membahas perkembangan pembangunan lab PCR di 68 RS TNI AD. Selain itu dilaporkan pula pelaksanaan uji klinis anti-COVID-19 oleh Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara di Sekolah Calon Perwira AD Bandung. Sehingga dari kriteria inklusi ini didapatkan data sampai sekarang adalah 636 Bapak, dari target 696. Wah, sedikit lagi tuh ya. Oke, terus rencana berikutnya yang agak penting apa untuk uji klinis? Kita kan selalu mengawasi perkembangan mereka Bapak. Jadi yang ada efek samping yang mulai dari ada timbul gejala lagi, ada panas, batuk, atau dia sesak, atau ada kelainan EKG, maka itu mereka setiap hari melakukan EKG itu dieksklusi Bapak. Demikian. Ya. Oke, bagus. Kasat melakukan kunjungan kerja ke secapa AD dalam rangka mendampingi inspeksi BPOM terkait uji klinis obat anti-COVID-19 yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat bersama Universitas Airlangga dan Badan Intelijen Negara. Jadi hari ini kita hanya menyatakan bahwa kita sudah selesai melakukan audit. Hasil audit atau inspeksi pun belum dikeluarkan karena itu adalah kerjaan Kepala Badan hasil inspeksi tersebut. Tetapi kita hanya mencocokkan apakah protokol yang dimintakan izin ke kami itu sesuai dengan apa yang dikerjakan. Pokoknya Mbak Rizka, Mbak Hari, kami all out karena kami memang kebetulan punya pasien yang banyak. Dan di RSPAD sendiri per hari kemarin itu 83 pasien. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap setelah BPOM melakukan inspeksi ini akan mengeluarkan keputusan menyetujui obat anti-COVID-19 dan bisa segera diproduksi secara massal untuk membantu menangani pandemi COVID-19 di Indonesia. Kunjungan Kasat ke Lembaga Farmasi Direktorat Kesehatan Angkatan Darat memantau kesiapan alat serta bahan produksi obat dan vaksin uji klinis atas kerjasama antara tim UNAIR, Badan Intelijen Negara, dan TNI Angkatan Darat. Untuk pasien untuk yang COVID-19 ini, kami sudah hitung kemampuannya sekitar 12.500.000 dosis per tahun dengan kondisi produksi yang normatif.
Dukungan pengadaan bahan baku serta peralatan yang diberikan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa adalah upaya untuk mempercepat proses produksi sehingga dapat dikonsumsi untuk masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19. Obat tadi sehari kita bisa produksi berapa? Mesin cetak itu kan kecepatan produksi yang satu mesin aja bisa 50.000. Oh, Itu per jam. per jam? Bottleneck-nya di mesin coating. Karena coating ini tadi kan 40 kilo. 40 kilo itu kalau misalkan satu kapasnya 1 gram itu jadinya 40.000 per 3 jam. Tapi saya yakin kalau seminggu 100.000 gitu. Oke. Kalau vaksin? Per minggunya satu kali produksi 26.000 vial, dari seminggu 2 kali 52.000 vial. Jadi kalau dihitung dosis, kita anggap saja bahwa nanti hasil uji klinis itu sekali pakainya 1 mili, kami sudah ngitung sebulan itu 1.040.000 dosis. Jadi udah lebih ringan karena nggak ada yang perlu dibeli kecuali tambahan 1 unit yang harus dipercepat saja. Kepala Staf Angkatan Darat menerima kunjungan Ketua Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Purwati, untuk membahas perkembangan uji klinis anti-COVID-19. Yang sudah kita periksa untuk lab, fototorak, ECG ada 867 pasien. Kemudian hasilnya yang kemarin malam jadinya 200 dulu untuk laboratorium sama ECG. Ya, kemudian kita kriteria eksklusi dan eksklusi untuk persyaratannya dari 200 dan memenuhi persyaratan 160. Ini ada Dr. Purwati nih bersama saya ya. Untuk kegiatan dari obat-obat Dr. Purwati sekarang dilanjutkan dengan pengambilan sampel darah, juga dilakukan pengelompokan pemberian obat-obatan kepada siswa yang memenuhi syarat. Ada 6 kelompok di mana mereka sudah dikelompokkan berdasarkan kriteria inklusi yang sudah ditentukan oleh tim dari Dr. Purwati. Kondisi pandemi ini kita memerlukan pintasan-pintasan di mana untuk penanganan tersebut, untuk penanganan untuk masyarakat Indonesia. Jadi ya terima kasih banyak dukungan dan support dari Pak Kasat dan jajarannya. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap agar semua proses uji klinis anti-COVID-19 berjalan sesuai rencana, sehingga segera dapat diproduksi secara massal dan menjadi harapan baru dalam menangani COVID-19. Kami, siswa Dikcapa TNI AD tahun 2020, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kasat yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dedikasinya dalam membantu mengatasi COVID-19, sehingga kami sekarang dinyatakan negatif dari COVID-19.